Bapak, Oma, Eyang Putri, Eyang Agung, dimanapun berada. Kita bersyukur karena kita dapat bertemu lagi dalam acara program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama, disingkat SPM AB. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir dan berkenan berada di tengah-tengah kita pada saat ini. Perkenalkan, saya Bapak Mujiaman Harjowarsito dari PKLU Jemaat GPIB Ebenezer Surabaya yang akan menyampaikan pembacaan Alkitab serta yang akan membacakan renungan SBU pada malam hari ini. Sebelum kita membaca Alkitab dan renungan, marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima kasih atas napas kehidupan yang masih Tuhan berikan. Malam ini kami membaca dan merenungkan firman-Mu kembali dalam program SPM AB. Saya dan PKL membaca Alkitab bersama, kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami. Bukalah mata dan hati kami ya Tuhan, agar firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam kami menempuh sisa kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari 2 Korintus 12 ayat 11 sampai dengan 15 yang menyatakan, sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu, dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Sebab dan hal manakah kamu dibelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain, selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu. Maafkanlah ketidakadilanku ini. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan. Bapak, Ibu, Opa, Oma, Agung, dan Uti yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada malam hari ini adalah mengorbankan diri. Setelah beraktivitas di sepanjang hari ini, mari kita merefleksikan semua yang telah kita lakukan. Apakah tantangan yang kita alami? Bagaimana cara kita mengatasi tantangan yang ada? Apakah kita berputus asa ataukah kita memiliki semangat untuk menghadapi setiap tantangan? Mungkin kita berkata, saya mengalami tantangan, maka saya tidak memiliki semangat. Karena ketika saya berusaha dengan berbagai cara, tantangan itu tetap menghambat setiap aktivitas saya. Atau kita berkata, saya mengalami tantangan, saya semangat menghadapi setiap tantangan,
karena saya tahu Tuhan akan memberikan kekuatan sehingga saya dapat melewati setiap tantangan yang ada. Hal ini memperlihatkan kepada kita bahwa setiap orang memiliki respon yang berbeda atas tantangan. Namun demikian, yang pasti tantangan membuat seorang rela mengorbankan miliknya. Teks malam ini memperlihatkan kepada kita bagaimana Paulus mengalami tantangan dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan sebagai seorang rasul. Ia rela mengorbankan miliknya, bahkan dirinya, untuk dapat bisa bertahan, bahkan melewati setiap tantangan yang ada. Hal ini Paulus lakukan sebagai bentuk kesaksian hidup. Paulus menunjukkan sikap sebagai seorang rasul yang memiliki cinta dan kasih yang tulus. Ketulusan cinta dan kasih yang ada pada diri seseorang tentu berdasarkan pengalaman hidupnya. Sebagai orang yang beriman kepada Yesus, kita telah menerima cinta dan kasih-Nya. Maka sudah seharusnya dalam kehidupan ini kita memberikan cinta dan kasih yang tulus kepada sesama. Hal ini tidak mudah. Kita harus mengorbankan diri. Orang yang mengorbankan dirinya tidak akan pernah memikirkan apa yang akan ia dapatkan, tetapi selalu bertindak untuk menghadirkan damai sejahtera. Damai sejahtera membuat kita dapat bertahan, bahkan melewati setiap tantangan yang ada. Demikian renungan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, Oma, Opa, serta Akung Uti yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyampaikan doa syafaat kita. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas kesempatan yang telah Engkau beri. Kepada kami, Engkau telah memberkati dalam kami membaca firman-Mu yang kudus, di mana sebagai orang Kristen sejati, Engkau mengingatkan kami untuk selalu harus mau mengorbankan dirinya untuk sesama. Orang yang mengorbankan dirinya tidak akan memikirkan apa yang ia dapatkan, tetapi selalu bertindak untuk menghadirkan damai sejahtera. Damai sejahtera membuat kita dapat bertahan melewati setiap tantangan yang ada. Kiranya biarlah sabda-Mu diam di hati kami, dan kami benar-benar dapat melaksanakan dalam hidup kami hari lepas hari. Malam ini kami mau berdoa untuk keberadaan Dewan PKRU dengan semua programnya, baik yang sudah terlaksana maupun yang sedang dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan. Kepada pengurus Dewan PKRU dan juga
berkat PKLU baik di masing-masing gereja maupun di mupel atau di sinode. Mohon para pengurus yang rata-rata sudah lanjut usia kiranya diberi kesehatan yang prima yang berasal dari-Mu ya Tuhan, dan dapat melaksanakan program PKLU dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa untuk anggota PKLU masing-masing dimanapun mereka berada. Berilah anggota PKLU diberi kesehatan yang baik dan iman yang teguh dalam menghadapi masa yang sulit seperti sekarang ini. Kami para anggota PKLU masih mengharapkan kami tetap hijau dan segar dan bisa berbuah lebat meski kondisi kami dalam keadaan yang sudah tua dan renta. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, di mana pada saat ini negara dan bangsa kami benar-benar mengalami kesulitan dalam segala bidang. Politik, sosial, ekonomi, persatuan, dan kesatuan. Terutama kesulitan dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang kunjung tidak selesai. Tolonglah Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para Menteri, dan segenap pembantu Presiden, termasuk TNI dan Polri, dan Satgas Penanganan Pandemi COVID-19, serta para dokter, perawat yang berada di garis terdepan, kiranya diberikan kesehatan dan tetap dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan terhindar dari wabah COVID itu sendiri. Tidak lupa kami berdoa dengan akan diadakannya sidang sinode di akhir bulan Oktober mendatang di Surabaya. Semoga benar-benar sidang sinode yang akan datang tersebut menghasilkan keputusan bersama demi kelangsungan program kerja GPIB di masa yang akan datang. Kesemuanya itu adalah untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja kami. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sementara kami akan beristirahat pada malam hari ini, berkatilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak dan besok bisa bangun kembali dengan badan dan tubuh yang segar. Bangunkan kami dengan kekuatan yang baru dan kesegaran yang baru bagi kami untuk menyongsong masa depan yang cerah. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap semangat, pelayanan segar dan hijau.